Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali ya dalam perkuliahan filsafat hukum ekonomi syariah yang pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan salah satu topik, yakni filosofi salam dan istisna. Untuk mengawali perkuliahan ini, mari kita dudukkan dulu persoalannya. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan salam dan apa yang dimaksud dengan istisna? Sekalian, em, dalam fikih muamalah itu ada satu konsep yang disebut dengan mubadalah. Jadi menukarkan antara satu barang dengan barang yang lain, tetapi ada kalanya terjadi mubadalatul mal bin naqd. Jadi menukarkan antara harta atau barang dengan uang. Nah, pada tataran implementasinya, bahwa penukaran antara barang dan uang itu seringkali dilakukan secara tunai atau kadangkala juga tidak dilakukan secara tunai. Ada kalanya barang duluan diserahkan, kemudian uang diserahkan belakangan. Lalu ada kalanya juga uang diserahkan lebih dulu, kemudian barang diserahkan kemudian. Nah, berkaitan dengan mekanisme itu, maka di dalam fikih muamalah dikenal dengan beberapa akad ya, yang kemudian satu dengan yang lainnya itu berbeda begitu, tergantung pada penyerahan antara barang dengan uang. Nah, pertama ada yang disebut dengan murabahah atau jual belilah pada umumnya. Pada murabahah atau jual beli pada umumnya itu bahwa barang dan uang diserahkan pada waktu yang bersamaan. Jadi barangnya diserahkan pada saat itu, kemudian uang juga diserahkan pada saat itu, pada saat transaksi atau akad itu berlangsung, maka itu yang disebut dengan murabahah atau jual beli. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan qard atau hutang. Nah, pada qard ini barang diserahkan pada saat akad. Jadi barangnya diserahkan duluan, lalu kemudian uangnya diserahkan belakangan gitu. Maka itulah yang disebut dengan qard. Nah, sementara salam itu berbeda atau berbanding terbalik dengan qard. Jadi kalau qard diserahkan barang duluan, kemudian uang belakangan, sementara kalau salam itu justru uangnya diserahkan lebih dulu, kemudian barangnya diserahkan belakangan. Ya. Jadi uangnya diserahkan pada saat akad, sementara barang dan itu diserahkannya kemudian. Nah, salam ini sebetulnya memiliki makna yang sama ya dengan istisna, hampir sama antara salam dengan istisna, di mana uang diserahkan lebih dulu, sementara barangnya diserahkan kemudian. Cuma bedanya, kalau dalam salam, barang yang harusnya diserahkan pada saat akad itu sudah ada, cuma tidak bisa diserahkan pada saat akad itu berlangsung. Sementara kalau istisna, barang itu belum belum ada dan barang itu perlu dibuatkan terlebih dahulu. Tetapi kata kuncinya sekalian bahwa uang tetap saja diserahkan lebih dulu. Nah, sementara barangnya diserahkan kemudian. Cuma itu saja, kalau salam barangnya sudah jadi dan sudah ada, cuma belum bisa diserahkan pada saat akad. Sementara kalau istisna, barangnya belum ada, barangnya itu perlu dibuatkan terlebih dahulu. Nah, saya kira itu sudah sekalian pemaknaan dari salam dan istisna. Jadi pada intinya baik salam maupun istisna itu adalah sebuah akad di mana uangnya diserahkan lebih dahulu, kemudian barangnya diserahkan belakangan.
Ya, bedanya antara salam dengan istisna, kalau salam itu barangnya sudah jadi dan sudah ada, cuma belum bisa diserahkan pada saat akad, sementara kalau istisna itu barangnya belum jadi, belum ada, dan perlu dibuatkan terlebih dahulu. Dan kalau nanti barangnya sudah selesai dibuatkan, baru diserahkan kepada pihak pemesan. Baik, saudara sekalian, coba kita sekarang lihat bagannya, bagan dari salam itu. Jadi ada dua pihak yang terlibat di dalam akad salam. Jadi ada muslim dan ada muslim ilaih. Jadi ada pihak yang menyerahkan uang, kemudian memesan barang. Kemudian ada muslim ilaih, yaitu pihak yang dipesankan begitu untuk menyerahkan barang di kemudian hari. Nah, kemudian muslim menyerahkan roksul mal. Jadi roksul mal itu adalah uang, ya, modal yang diberikan gitu, pokok harta, uang dalam hal ini. Nah, sementara muslim ilaih itu menyerahkan muslim fih kepada muslim. Jadi intinya bahwa dalam salam itu ada pihak yang memesan, kemudian ada pihak yang dipesan gitu. Kemudian pihak pemesan lebih dulu menyerahkan uangnya, dan kemudian barang yang dipesannya diserahkan kemudian kepada pihak pemesan. Nah, saya pikir bagan ini tidak jauh berbeda dengan dengan istisna. Jadi ada pihak yang memesan mustasni, kemudian dia menyerahkan asaman, jadi harga dari barang yang perlu dibuatkan kepada siapa? Kepada Sony gitu. Sony ini adalah pihak yang membuatkan barang, dan kemudian kalau barangnya itu sudah jadi sesuai dengan pesanan yang disebut dengan masnu, itu diserahkan kepada pihak yang memesan. Nah, saya kira ini bagannya saja untuk memberikan gambaran bagaimana salam dan istisna itu dilaksanakan sebagai sebuah akad yang ada dalam fikih muamalah. Nah, saudara sekalian, selanjutnya kita coba lihat aspek-aspek filosofi dari kedua akad itu, baik akad salam maupun akad istisna. Kan pertanyaannya begini, kenapa mesti ada akad salam? Dan juga kenapa mesti ada akad istisna? Kemudian kenapa Islam menjustifikasi, membenarkan akad salam dan istisna? Ternyata di dalamnya mengandung nilai-nilai filosofi yang sangat dalam berkait dengan kedua akad ini. Nah, ada beberapa nilai filosofi dari akad salam ini. Pertama, bahwa akad salam itu bisa memberikan fasilitas dana awal bagi produsen. Jadi ada kalanya di dalam pelaksanaan bisnis itu beberapa produsen kekurangan dalam hal permodalan. Nah, ketika produsen itu mengalami kekurangan dalam hal modal, maka perlu ada suntikan modal awal. Nah, salam itu memberikan fasilitas itu, di mana pihak yang memesan itu memberikan modal awal begitu, senilai dari barang yang dipesannya. Jadi pada intinya bahwa dalam akad salam itu ada pihak yang diuntungkan, dan ini dibenarkan di dalam Islam. Siapa pihak yang diuntungkan itu? Dalam hal ini adalah produsen. Jadi produsen mendapatkan modal awal atau tambahan modal awal, yang modalnya itu berasal dari pihak yang memesan barang gitu. Karena tadi bahwa di dalam salam itu uang diserahkan terlebih dahulu, sementara barang yang dipesannya itu diserahkan kemudian. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, nilai-nilai filosofis dari akad salam itu bahwa dalam Islam itu secara makro, ya, secara spesifik dalam akad salam itu lebih memfokuskan diri pada komoditas. Jadi pada barang. Jadi bukan bukan uang.
Tidak boleh kan di dalam Islam itu menjadikan uang sebagai komoditas, menjadikan objek dalam transaksi. Maka dalam akad salam ini menjustifikasi, membenarkan bahwa akad yang dilakukan di dalam Islam itu harus menjadikan barang sebagai komoditas. Nah, fokusnya ke situ. Jadi bukan soal uangnya, tetapi soal produksinya. Bukan soal penyerahan uang terlebih dahulu, tetapi terletak pada barang yang dipesannya. Dan akad salam itu lebih memfokuskan pada aspek komoditas. Nah, kemudian saudara sekalian, yang terakhir, nilai-nilai filosofi dari akad salam itu bahwa akad salam bisa menjadi alternatif untuk menghindari terjadinya riba dan juga goror. Karena kalau pinjam uang, bayar uang, itu punya potensi untuk terjadinya riba. Apalagi misalnya di dalam mubadatun naked bin naked itu ada ziyadah, ada tambahannya. Maka tambahan itu menjadi bagian dari riba. Nah, akad salam kan bukan uang dengan uang yang dipertukarkan, tetapi yang dipertukarkan adalah barang dengan uang. Nah, dengan demikian maka secara otomatis ruang bagi terjadinya riba itu menjadi hilang dalam akad salam karena yang dipertukarkan bukan uang dengan uang, tetapi yang dipertukarkan adalah uang dengan barang. Kemudian yang kedua bahwa dalam akad salam itu menghindari terjadinya goror, ada ketidakpastian, ada spekulasi gitu. Nah, kenapa di dalam akad salam itu menghindarkan diri dari unsur goror? Karena saudara sekalian, pihak pemesan dalam hal ini adalah Muslim, itu menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri atau karakteristik dari barang yang dipesannya. Maka kemudian barang yang diserahkan oleh siapa? Oleh pihak Muslim itu harus sesuai dengan yang disepakati terkait dengan kriteria dan ciri-ciri dari barang yang akan dipertukarkan dalam akad salam itu. Nah, ketika misalnya terjadi penukaran lalu kemudian ditemukan ada perbedaan dengan kriteria dan ciri yang sudah disepakati pada saat akad itu berlangsung, maka pihak Muslim punya hak khiar untuk memilih apakah dijadikan pesanan barang itu atau dibatalkan. Maka, saudara sekalian, kalau itu yang terjadi, maka dalam akad salam itu terhindar dari unsur gharar. Nah, saya kira itu saudara-saudara sekalian nilai-nilai filosofi dari akad salam. Jadi ada tiga paling tidak, mungkin nanti bisa bertambah. Pertama bahwa akad salam itu bisa memfasilitasi dana awal ya bagi produsen. Kemudian yang kedua, akad salam itu lebih fokus pada komoditas, itu bukan uang. Kemudian yang ketiga, bahwa dari akad salam itu bisa menghindari terjadinya riba dan juga goror. Baik, sekarang kita coba lihat nilai-nilai filosofi yang ada dalam akad istisna. Kalau tadi ada nilai-nilai filosofi akad salam, nah sekarang bagaimana nilai-nilai filosofi dari akad istisna? Pertama, saudara sekalian, bahwa akad istisna itu bisa membantu atau tadilah memfasilitasi pembiayaan proyek. Jadi seperti yang sudah saya kemukakan tadi di awal bahwa dalam akad istisna itu uang diserahkan lebih dulu, lalu barang diserahkan kemudian dan barang itu perlu dibuatkan terlebih dahulu. Jadi dari robul mal, dari pemilik modal, itu menyerahkan modalnya terlebih dahulu kepada Sony. Dalam hal ini adalah mereka yang menggarap pesanan atau yang mengerjakan pesanan atau yang membuatkan pesanan. Dalam hal ini adalah mereka-mereka yang menerima
proyek yang kemudian nanti pesanan itu dikerjakan sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri yang sudah disepakati di awal sehingga nanti proyek bisa berjalan gitu. Karena apa? Karena ada modal yang diberikan terlebih dahulu oleh pihak Robul Mal. Itu pertama ya. Nilai-nilai filosofi dari akad istisna itu yakni bisa membantu pembiayaan proyek. Kemudian yang kedua, bahwa dalam istisna itu ada satu prinsip dalam mekanisme produksi bahwa produksi itu didasarkan pada pesanan. Jadi seorang produsen dia akan memproduksi sebuah barangnya itu sesuai dengan apa yang dia pesan sehingga tidak mengalami lagi kesulitan dalam soal misalnya marketing yang pada hari ini sudah sekalian problem yang paling banyak dihadapi oleh para pengusaha itu adalah bagaimana memasarkan hasil produksi. Tetapi kalau akad yang digunakannya adalah akad istisna, maka si produsen itu tidak akan direpotkan dengan soal pemasaran dari barang yang diproduksinya. Kenapa? Karena barang yang diproduksinya itu disesuaikan dengan pesanan. Nah, kemudian yang ketiga, nilai filosofi dari akad istisna adalah melibatkan proses produksi. Tentu seperti yang saya kemukakan tadi bahwa barang yang dipesan itu mesti diproduksi terlebih dahulu. Barang yang dipesan itu mesti dibuatkan terlebih dahulu. Berarti di situ ada proses produksi yang berlangsung. Berbeda dengan yang salam ya. Kalau di salam itu tidak ada proses produksi. Bisa jadi misalnya si muslam ilaih itu dia membeli barang dari pihak lain, tidak memproduksi barang lalu kemudian dijual kembali kepada pihak muslam. Tetapi dalam istisna itu ada proses produksi yang berlangsung. Jadi ketika si pemesan itu memesan barang kepada apa namanya ke Sony lah sebut saja kepada pembuat barang maka di situ si Sony harus apa harus memproduksi barang yang dipesankan oleh pihak pemesan. Nah, oke, yang terakhir adalah bahwa ada nilai-nilai filosofi dari akad istisna itu fleksibilitas dalam pembayaran gitu. Jadi apa namanya tidak begitu ketat, tidak begitu rigid, tidak begitu kaku ya. Ketika misalnya eh, apa namanya si pihak pemesan itu menyerahkan uangnya dan bisa bertahap maksudnya bisa bertahap. Tidak misalnya proyeknya sekian miliar misalnya maka sekian miliar itu dibayarkan pada saat itu. Jadi ada ruang-ruang yang lebih fleksibel gitu di dalam pembayaran yang diberikan oleh pihak pemesan kepada pihak pembuat gitu dari Mustasni kepada si Sony. Jadi tidak begitu ketat. Jadi ada fleksibilitas di dalam pembayarannya. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, ada beberapa nilai filosofi dari akad istisna. Antara lain ya, mungkin nanti ini bisa bertambah. Pertama bahwa akad istisna itu bisa membantu pembiayaan proyek. Yang kedua bahwa produksi yang dilakukan oleh pihak Sony ya yang dipesan itu didasarkan pada pesanan ya. Jadi dia tidak memproduksi barang semaunya, tapi harus disesuaikan dengan pesanan. Kemudian yang ketiga bahwa dalam akad istisna itu melibatkan proses produksi karena barang yang dipesannya harus dibuatkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir nilai filosofi dari akad istisna adalah memberikan fleksibilitas pembayaran, terutama kepada pihak mustasni ketika menyerahkan uang kepada pihak Sony. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang bisa kita jelaskan di dalam perkuliahan pada hari ini berkenaan dengan filosofi dari akad salam dan akad istisna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.